Buronan kejahatan perang Perdana Menteri Zionis Israel Benyamin Netanyahu mengusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima Nobel Perdamaian. Apakah usulan ini serius atau hanya lucu-lucuan diplomasi sanjungan? Untuk membahasnya sudah hadir melalui sambungan Zoom pengamat hubungan internasional Dina Prapto dan pejuang kemanusiaan Palestina Muhammad Hussein. Mas Hussein, Bu Dina, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya ke Bu Dina dulu. Bu Dina, menurut Anda ini lucu-lucuan aja atau memang serius sebagai bagian strategi diplomatik Netanyahu untuk memperkuat aliansi dengan Trump? Saya melihat pertama ini adalah ejekan. Mengejek dunia dan mengejek juga Eropa yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Komite Perdamaian Nobel. Jadi kita lihat selama ini kan Netanyahu sudah mendapatkan kecaman soal genosida, kemudian ICC, tapi nggak ada yang bisa menyentuh dia. Bahkan Donald Trump malah ngekor kan, mengikuti apa yang dimaui oleh Netanyahu, seakan-akan bonekanya Netanyahu. Kemudian yang kedua, Netanyahu masih ingin hal lain dari Donald Trump. Bahkan sampai akhir nanti dia berkuasa, Donald Trump, Netanyahu masih akan menyedot semaksimal mungkin dari Donald Trump. Dan ini cara yang dia tahu bisa mengambil hati Donald Trump. Kan Donald Trump juga senang ya disebut sebagai daddy gitu kan. Jadi asal daddy senang, ADS. Bu Dina, tapi mungkin nggak sih Nobel Perdamaian itu akhirnya betul-betul diberikan kepada Donald Trump? Kalau itu sampai benar-benar diberikan, tentu ini luar biasa parah ya, Nobel Prize itu. Jadi saya kira karena alasan bahwa Nobel Prize itu punya kredensial sendiri, sudah membangun reputasinya yang panjang, bukan hanya untuk memberi insentif pada para pemberi pencipta perdamaian, tapi inti dari Nobel Prize ini adalah memperluas kan jaringan orang-orang, jaringan organisasi, bahkan kerjasama internasional yang belum ada harusnya jadi terbangun demi perdamaian yang lebih luas. Dan konsep perdamaian Nobel Prize itu sebenarnya kan cukup jelas. Ada unsur pengurangan senjata, ada unsur penghormatan terhadap hak asasi manusia, ada unsur kerjasama internasional yang semakin terbangun, dan satu lagi ada unsur organisasi internasional juga makin kuat. Yang kita saksikan di hari-hari ini dilakukan oleh Donald Trump, itu justru semua ditiadakan kan? Tidak ada human rights, organisasi internasional seperti PBB dia tinggalkan, institusi kerjasama antar negara dia acak-acak karena dia masuknya hanya bilateral, deal, dan kemanapun dia pergi, selalu dia bikin satu kejutan sebelum dia minta deal gitu kan. Dan yang terakhir kalau bilang soal persenjataan, kita lihat persenjataan justru semakin marak digunakan cara-cara militer. Jadi unsur apa yang terpenuhi dari Nobel Prize? Oke, Mas Hussein, Donald Trump merasa dia sebagai juru damai, bahkan dia optimis bahwa gencatan senjata itu akan tercapai. Menurut Anda, apakah ada kontribusi perdamaian Trump di Timur Tengah? Jadi sebaiknya kita sebagai jurnalis, ya saya pun kuliah jurnalistik, ini kita pintar-pintar dalam menggunakan diksi. Sebetulnya kita jangan terjebak bahwa usaha kesepakatan gencatan senjata yang sedang dilakukan oleh Donald Trump ini seolah ingin memberikan kesan bahwa Donald Trump ini orang baik yang mencintai perdamaian, padahal kita dihadapkan selama 21 bulan ini genosida besar-besaran Israel yang disuplai oleh Amerika. Israel tidak akan bertahan selama ini kalau tidak disuplai secara amunisi, teknologi militer, tentara, logistik dari Amerika. Jadi sejak hari pertama sampai saat ini, di mana 57.000 warga Gaza dibunuh, Amerika adalah mitra terbesar dan supplier amunisi genosida terbesar. Maka dari itu, narasi yang digunakan sebetulnya bukan Trump menciptakan perdamaian, tapi Trump menghentikan kekejiannya atau kekejamannya. Dan upaya atau gestur gestur politik ya atau gestur Netanyahu ketika memberikan atau menawarkan Nobel perdamaian, bagi saya itu cara dia menghibur diri, ya menghibur diri, karena kita tahu Netanyahu ini sekarang sedang di ujung tanduk dan dia memiliki banyak sekali masalah, skandal politik, skandal korupsi, kemudian juga tekanan-tekanan dari dalam, kemudian setiap hari tentara-tentara Israel terbunuh dalam jumlah yang sangat besar di Gaza, dan ini terlihat dari gaya narasinya, bahasanya. Maka dari itu kalau tadi dikatakan bahwa
pemberian atau penawaran Nobel perdamaian ini adalah penghinaan, ya itu juga penghinaan bagi umat manusia, bagi instansi-instansi HAM, lembaga-lembaga HAM, bagi dunia internasional, karena yang selama ini mereka hanya dibiarkan untuk menangis dari balik layar kaca, sementara anak-anak Gaza terus dibantai tanpa ada jeda siang dan malam. Ya, Mas Hussein, bagaimana menurut Anda mengenai Abraham Accords yang disebut oleh Netanyahu dan kemudian gencatan senjata di Gaza ini sebagai alasan untuk menominasikan Donald Trump sebagai penerima Nobel perdamaian. Bahkan ada usulan kontroversialnya ya dengan menggunakan diksi relokasi penduduk Gaza. Padahal mungkin kita tahu bahwa itu sebenarnya upaya paksa begitu memindahkan warga Gaza. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Hussein? Ya, jadi melihat ya ke hipokrasi atau kemunafikan dunia barat sejak 20 bulan terakhir, maka bagi saya tidak akan aneh kalau suatu hari ya Donald Trump benar-benar mendapatkan penghargaan itu, penghargaan Nobel ya. Dan ini bukan pertama kali ya. Ada beberapa nama juga yang saya pernah baca itu mendapatkan Nobel perdamaian, padahal dia sosok kontroversi yang bahkan penjagal juga atau pembunuh massal juga. Namun sekali lagi fokus kita adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kalau gerakan Netanyahu kemudian Amerika berusaha untuk memperbaiki citra Amerika seolah ini adalah negara yang netral, mediator yang adil, jujur dan memiliki sumbangsi kontribusi dalam perdamaian, kita harus sampaikan masyarakat bahwa sekali lagi Amerika dan Israel adalah dua kesatuan yang tak terpisah. Agenda Amerika adalah juga agenda Israel. Kalaupun hari ini Amerika dan Israel ya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, itu bukan karena mereka ingin perang berhenti, tapi karena mereka memang tidak punya pilihan. Dunia sudah melihat wajah asli kemunafikan Barat. Dunia sudah melihat bagaimana kekejaman genosida oleh Amerika dan Israel yang bahu membahu membantai warga sipil. Maka hari ini karena Israel dan Amerika dua-duanya sudah mendapatkan ya mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian material maupun immaterial, ya maka kita bisa tafsirkan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang akan terjadi dalam waktu dekat ini adalah kemenangan bagi warga Gaza, warga sipil Gaza yang tegar dan bertahan dalam genosida selama 21 bulan terakhir. Ya, Bu Dina, kenapa sih negara-negara di dunia pada umumnya, mungkin di luar Iran, di luar Yaman begitu, khususnya negara-negara Eropa Barat begitu, kenapa kok mereka mendiamkan saja sih mengenai apa yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat ini terhadap Palestina? Sebenarnya ada sejumlah negara di Eropa yang sudah berbunyi sangat negatif terhadap surat Netanyahu ini. Kalau kita saksikan di pertemuan Uni Eropa hari ini sudah ada perwakilan negara-negara Eropa yang menyampaikan keberatan dan bahwa ini juga satu lelucon yang sangat tidak lucu gitu kan. Jadi kalau dikatakan nggak ada respon, sebenarnya ada respon. Cuman masalahnya memang Donald Trump itu bukan orang yang bisa diajak negosiasi gitu kan. Problemnya sekarang dunia diplomasi itu sedang menghadapi satu tantangan serius. Biasanya dunia diplomasi itu ada ruang di mana kita bicara secara rahasia, kita membicarakan hal-hal yang belum ada titik temu itu di belakang layar, sehingga tidak mempermalukan diri kan sebagai satu bangsa. Karena pemimpin itu kan dianggap sebagai wakil satu bangsa. Nah, Donald Trump itu justru senangnya mempermalukan bangsa lain. Akhirnya ada sejumlah negara yang bersembunyi gitu ya di balik upaya-upaya mereka untuk mengatakan hal-hal yang manis di depan. Di belakangnya sebenarnya semua sedang menyusun satu rencana bagaimana caranya mereka untuk bisa keluar dari shadow ini. Tapi saya juga memang melihat ada sejumlah negara yang masih sangat anti terhadap orang-orang yang atau negara-negara yang kontra terhadap Israel. Dan motif mereka adalah soal persenjataan. Karena mereka melihat bahwa industri persenjataan itu adalah satu industri yang menjadi penggerak perekonomian buat sejumlah negara. Dan inilah yang harus kita waspadai. Jadi konsekuensi dari tidak mampunya di dunia diplomasi menjawab dengan cepat pada hari-hari ini, itu telah melahirkan perlombaan senjata yang tidak bisa di-stop dan genosida yang terus menjadi masalah di sekitar kita. Baik, Bu Dina, tentang gencatan senjata ini
inisiasi gencatan senjata ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel yang jelas-jelas terlibat dalam genosida bangsa Palestina. Apakah bisa kita simpulkan dan pastikan apapun kemudian yang akan diusulkan oleh dua negara ini sudah pasti akan merugikan Palestina? Ya, sudah pasti akan merugikan Palestina dan tidak menciptakan satu perdamaian yang kita bayangkan. Sekali lagi kata perdamaian yang mereka gunakan itu disalahgunakan ya. Istilah perdamaian itu menjadi satu bingkisan kata-kata manis yang sebenarnya tujuannya itu lebih untuk membuat Dedi senang tadi loh. Jadi Donald Trump selalu menggunakan istilah-istilah perdamaian secara sesuai sepihak lah menurut Ya. versinya dia. Padahal kita tahu perdamaian itu harus ada konsensus, harus ada kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Dan kesepakatan itu bukan lahir dari magic, bukan lahir dari tekanan. Dia harus lahir dari sukarela, dia harus lahir dari satu proses di mana akhirnya ada titik temu, ada titik kompromi. Jadi nggak mungkin satu negara, satu pihak yang ditekan, dipaksa, itu bisa dengan suka hati melakukan perdamaian. Jadi itu yang menurut saya keliru ya tentang konsep perdamaian yang dipahami oleh Donald Trump. Sangat-sangat disayangkan tentu karena saat ini Amerika Serikat sebenarnya masih punya ruang ya untuk bisa mengambil bagian yang lebih positif, tapi ternyata disalahgunakan. Ya, baik. Nobel Perdamaian untuk Donald Trump bisa kita katakan lelucon yang tidak lucu begitu ya. Baik, Bu Dina dan Mas Susan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.